Salam saudara, saya percaya kita semua tetap dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Saudara terkasih, sejak akhir Desember 2019 lalu, dunia dihebohkan dengan kabar menggemparkan yang meresahkan, mengkhawatirkan, dan menakutkan. Bagaimana tidak, munculnya virus mematikan dari sebuah kota kecil di Wuhan, China, mampu menggemparkan seluruh dunia, bahkan sampai ke Indonesia. Virus mematikan ini menyerang sistem pernapasan manusia, menyebabkan pneumonia akut yang berakibat pada kematian. Ya, Coronavirus Disease 19 atau lebih kenal dengan COVID-19. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita patut bersyukur karena sejak 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus telah memberitahukan kejadian-kejadian yang akan terjadi menjelang akhir kedatangannya kembali. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita responi sebagai anak-anak Tuhan menghadapi pandemi COVID-19 ini? Jawabannya adalah, mari kita lawan dengan mengabarkan tentang kabar virus corona yang baik. Kabar tentang virus corona yang baik, apa maksudnya? Saudara terkasih, bila kita mendengar saat ini kabar tentang virus corona menyebabkan kegentaran, keresahan, kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan yang berlebihan bagi sebagian besar orang. Namun kabar tentang virus corona yang baik memberikan sukacita, damai sejahtera, pengharapan, semangat yang baru untuk menjalani hidup sehingga lebih hidup. Kabar tentang virus corona yang beredar saat ini menyebabkan adanya peraturan pemerintah tentang social distancing dan physical distancing. Namun kabar tentang virus corona yang baik menyebabkan adanya hubungan persekutuan yang erat antara Tuhan dan sesama. Kabar tentang virus corona yang beredar saat ini menyebabkan kecemasan bagi sebagian besar orang. Mengapa demikian? Karena virus ini merupakan virus mematikan yang menyerang sistem pernapasan manusia, menyebabkan pneumonia akut yang berujung pada kematian. Namun kabar tentang virus corona yang baik memberikan kita pengharapan yang baru sehingga menjalani hidup lebih hidup, bahkan memiliki hidup sampai pada kekekalan. Oleh karena itu, mari kita ikuti bersama ulasan tentang virus corona yang baik. Apa itu virus corona yang baik? Saudara terkasih, kabar tentang corona yang baik adalah C. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara terkasih, mencari Tuhan merupakan wujud respon kita, sikap tanggung jawab kita kepada anugerah yang Tuhan berikan. Bukankah sejak kita berdosa, Tuhan telah mencintai kita, menerima kita apa adanya. Namun Ia tidak ingin kita seadanya. Ia ingin kita berubah makin hari makin serupa seperti yang Bapa kehendaki, yaitu seperti Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih, carilah Tuhan merupakan suatu usaha, suatu tindakan, ketekunan terus-menerus, proses seumur hidup sampai akhirnya Dia dapati kita tetap menjadi hamba yang setia, hamba yang berkenan di hadapan hadirat-Nya. Mencari Tuhan merupakan wujud respon kita kepada anugerah yang Tuhan berikan. Bukankah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tentang virus corona selanjutnya adalah orang yang berharap kepada Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Saudara terkasih, berbicara tentang diberkati oleh Tuhan bukan hanya berbicara tentang materi. Pasti orang yang takut akan Tuhan ketika dia bertanggung jawab atas hidupnya, segala jerih lelah, hasil usahanya dia taruh semua hanya untuk kemuliaan Tuhan, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, orang yang diberkati oleh Tuhan, dia mampu menjalani hidup dalam segala situasi apapun. Harta, benda bukan jaminan sukacita dan kebahagiaan bagi hidupnya, tetapi orang yang diberkati Tuhan, dia mampu menjalani hidup dengan tetap berharap, bersandar karena dia terus mencari Tuhan. Diberkati oleh Tuhan berbicara tentang kehidupan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, berkecukupan dalam segala hal, entah dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Dia mampu tetap bersukacita, mencari Tuhan, berdoa, mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Harta, benda, tahta, jabatan bukan ukuran atau bukan unsur utama, faktor utama yang memberikan kebahagiaan bagi hidupnya, tetapi
Tuhan merupakan kebahagiaan bagi hidupnya. Orang yang demikian patut disebut dengan orang yang diberkati oleh Tuhan. Kebenaran selanjutnya tentang kabar virus corona yang baik adalah R. Rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, rancangan masa depan yang penuh harapan merupakan rancangan keselamatan bagi setiap umat manusia. Rancangan keselamatan artinya manusia dikembalikan kepada rancangan semula, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Dalam hal ini membutuhkan proses seumur hidup, membutuhkan ketekunan umat manusia untuk tetap mencari Tuhan, untuk tetap mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena setiap orang yang ada di dalam Tuhan, rancangan sampai pada kehidupan kekal merupakan bagian bagi kita semua. Oleh karena itu, lewat pandemi ini, sebagai orang yang percaya, jangan khawatir, jangan resah, jangan ragu, atau jangan takut mengalami ketakutan yang berlebihan. Namun ini menjadi momen untuk kita tetap percaya dan tetap mengiring Tuhan apapun keadaannya, entah suka maupun duka. Percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi orang-orang yang berharap. Saudara terkasih, kabar tentang virus corona yang baik selanjutnya adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Berbicara tentang menanti-nantikan Tuhan merupakan suatu respon, merupakan suatu bentuk ucapan syukur atas kehidupan ini yang Tuhan berikan. Menanti-nantikan Tuhan perlu waktu, perlu proses, perlu pergumulan, dan penuh usaha. Namun sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah lengah, jangan pernah bosan, jangan pernah letih, lesu, dan menjauh daripada Tuhan. Tapi lewat pandemi ini, mari kita tetap menanti-nantikan waktu Tuhan yang terbaik. Entah Tuhan masih mengizinkan pandemi ini berlangsung, entah sampai setahunkah, 2 tahunkah, 3 tahunkah, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kembali lagi kita tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi orang yang berharap bersandar padanya. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Oleh karena itu, bila hari ini kita tetap menanti-nantikan yang terbaik oleh Tuhan, marilah kita tetap kuat, jangan pernah lemah, letih, lesu, bahkan menghindar, menjauh, dan melupakan Tuhan. Terus menanti-nantikan Tuhan. Kabar tentang virus corona yang baik selanjutnya adalah nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Saudara terkasih, hidup kita merupakan penyembahan sejati kepada Tuhan. Seluruh hidup kita, bila kita persembahkan, seutuhnya merupakan persembahan yang sejati. Oleh karena itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah persembahan kita yang sejati. Persembahan kita merupakan nyanyian hidup kita kepada Tuhan, bukan sekedar syair lagu dan irama, tetapi segenap sikap hidup kita, karakter hidup kita, pikiran, perasaan, kehendak yang dapat dilihat lewat tingkah laku kita dapat menjadi nyanyian yang terindah bagi kita. Allah menyertai kita. Saudara terkasih, itulah janji Tuhan bagi kita. Dia tidak akan meninggalkan kita sampai kapanpun. Bahkan Dia tetap ada sampai pada kekekalan. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang telah ada, yang ada, dan yang akan ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita, orang-orang yang berharap bersandar padanya, hidup sendiri, berjalan sendiri. Mungkin saat ini seakan-akan kita merasa bahwa seakan-akan Allah meninggalkan kita. Kita berseru dalam situasi kehidupan kita. Belum ada jawaban, belum ada pertolongan, belum ada harapan. Namun percayalah, setiap sengsara kita, Allah yang menghitung. Setiap air mata kita, Dia tampung dalam kirbatnya. Dan Dia menghitung, Dia mendaftarkan semuanya di dalam buku kehidupannya. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, perbuatan kita, entah tersenyumkah pada seseorang, melakukan perbuatan baik di masa pandemi ini, marilah kita lakukan
lakukan dengan segenap hati karena Allah, Dia Immanuel, Dia menyertai kita, Dia melihat motivasi kita, bahkan sampai pada kedalaman hati kita. Saudara terkasih, di masa pandemi ini, bila kita percaya bahwa Allah Immanuel menyertai kita, mari kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan dan kepada sesama. Apalah arti hidup di dunia ini bila hidup menjauh daripada Tuhan? Apalah arti hidup di dunia ini bila hidup tidak mengerjakan tujuan Tuhan bagi kehidupan kita? Apalah arti hidup di dunia ini bila hidup tidak menjadi berkat? Oleh karena itu saudara, bila kita mendengarkan kabar tentang virus corona yang beredar di seluruh pelosok dunia, menyebabkan kekhawatiran, keresahan, kegentaran bagi semua orang. Namun sebagai orang percaya, mari kita kabarkan tentang virus corona yang baik, yaitu carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Orang yang berharap kepada Tuhan akan diberkati. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Nyanyikanlah nyanyian baru, yaitu seluruh sikap hidup kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan percaya, Dia Immanuel, Dia menyertai. Tuhan Yesus memberkati.